Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Minggu 15 Maret 2026, Sabat dan Penglihatan Apokaliptik bagian 4. Wahyu 14 ayat 7. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, sebab saat penghakimannya telah tiba. Sembahlah Dia yang telah menciptakan langit dan bumi, laut serta semua sumber air. Selama beberapa hari terakhir, kita telah mempelajari pemahaman Joseph Bates yang semakin mendalam mengenai Wahyu pasal 12 hingga 14. Perhatiannya secara khusus tertuju pada pekabaran 3 malaikat dalam Wahyu 14 yang digambarkan sebagai pesan terakhir Allah kepada dunia sebelum kedatangan Kristus yang kedua. Joseph Bates melihat penekanan khusus pada Wahyu 14 ayat 12 yang kembali menegaskan bahwa menjelang akhir zaman, Tuhan akan memiliki umat yang setia menaati perintah-perintahnya, bandingkan dengan Wahyu 12 ayat 17. Ia juga menyadari pentingnya Wahyu 14 ayat 7 yang menyingkapkan perintah utama yang akan menjadi pusat pergumulan pada akhir zaman. Dengan tepat, Joseph Bates memahami bahwa seruan untuk menyembah Dia yang menciptakan langit dan bumi, laut, serta semua mata air secara langsung merujuk pada perintah Sabat hari ketujuh dalam Keluaran 20 ayat 8-11 yang berakar pada kisah penciptaan, Kejadian 2 ayat 1-3. Lebih lanjut, Joseph Bates menegaskan dari Wahyu 14 ayat 7-9 bahwa isu penyembahan akan menjadi persoalan utama menjelang penutupan sejarah dunia. Menurut gambaran kitab Wahyu, manusia sebelum kedatangan kedua akan terbagi menjadi 2 kelompok. Mereka yang menyembah binatang sebagaimana digambarkan dalam Wahyu 13, lihat Wahyu 14 ayat 9, dan mereka yang menyembah pencipta langit dan bumi, Wahyu 14 ayat 7. Kelompok terakhir ini ditandai dengan ketaatan penuh kepada perintah-perintah Allah dan kesabaran dalam menantikan kedatangan Yesus di awan-awan langit. Wahyu 14 ayat 12, 14-20. Dari pembacaan Wahyu 12 ayat 17 hingga 14 ayat 20, Joseph Bates menarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, sejak tahun 1845, Tuhan telah membangkitkan suatu umat yang menghormati seluruh perintahnya termasuk Sabat. Dalam tulisannya tahun 1847, ia menegaskan bahwa keberadaan umat ini tidak dapat disangkal karena mereka nyata hadir di bumi dan dalam 2 tahun terakhir telah bersatu sebagai satu kelompok yang berdiri di atas dasar perintah Allah serta iman atau kesaksian Yesus sebagaimana dijelaskan dalam Wahyu 14 ayat 12. Kedua, Joseph Bates melihat bahwa Yohanes menggambarkan umat ini sebagai umat yang sisa, umat akhir zaman yang mengalami perlawanan dan penganiayaan justru karena kesetiaan mereka dalam menaati perintah-perintah Allah. Wahyu 12 ayat 17. Ketiga, Bates menekankan bahwa kitab Wahyu hanya menggambarkan 2 kelompok manusia pada akhir zaman. Satu kelompok yang menaati perintah Allah dan beriman kepada Yesus, dan kelompok lainnya yang menerima tanda binatang. Pemahaman Joseph Bates ini kemudian menjadi fondasi penting bagi perkembangan teologi Gereja Masehi Advent hari ke-7. Pada tahun 1847, ia telah merumuskan konsep yang kelak dikenal di kalangan Advent sebagai ajaran tentang pertentangan besar. Bapa di surga, sekali lagi,
Berikanlah kami kejernihan pikiran saat kami merenungkan pekabaran terakhir yang Engkau sampaikan kepada dunia yang telah jatuh dalam dosa. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk nasihat firman-Mu. Kami bersedia untuk melakukan aktivitas kami di hari ini. Kami percaya Engkau selalu pimpin kami, berkat-Mu menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.